Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 2 Agustus tahun 2024. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Video pembelajaran. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min ladzi yukhalitun nas, orang mukmin yang interaksi dengan orang-orang, bergaul dengan orang-orang, wa yasbiru ala adahum, dan dia sabar atas gangguan mereka, khairun minal ladzi la yukhalitun nas, lebih baik daripada yang tidak interaksi dengan orang-orang, wa la yasbiru ala adahum, dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Di sini Nabi SAW memberi perbandingan antara dua model orang mukmin. Satu orang mukmin dia gaul, dia interaksi, dan dia sabar. Orang begini namanya pergaulan, enggak mungkin selamat dari gangguan, dari omongan. Terkadang bercanda jadi musibah, terkadang bercanda menjadi ejekan, ya. Maksudnya bikin tertawa malah bikin ribut, terkadang salah ngomong, salah ucap. Tidak semua orang beradab, tidak semua orang ngomong perhatikan perasaan orang. Semakin kita berinteraksi semakin rawan terjadi gesekan. Sudah jelas itu. Yang satu enggak, yang satu saya kalau interaksi sama orang, saya bisa tidak jaga mulut. Saya bisa maki, saya bisa merendahkan, sudah mending saya menjauh. Menjauh, saya tidak bergaul, saya sibuk dengan pekerjaan saya sibuk baca Quran, kalau haji waktunya haji, saya umrah. Sudahlah, saya tidak ingin banyak bergaul. Dua-duanya baik. Tapi mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang bersabar dengan gangguan orang, ya. Kalau semua orang tidak sabar, tidak ada yang berdakwah. Bagaimana saya mau berdakwah? Kalau berdakwah, terjun di masyarakat harus bersabar. Ya, sabar dengan omongan orang. Sabar dengan omongan murid-murid. Terkadang yang bersabar bukan cuma ustadznya, istrinya pun harus bersabar. Ya, karena menjadi pusat perhatian, ya. Kata para ulama, mana yang lebih baik antara yang pertama dan kedua? Secara umum yang pertama lebih baik. Yang bisa berinteraksi dan dia bersabar itu lebih baik. Tetapi jika seorang dia tahu diri, dia tidak bisa bersabar. Kalau berinteraksi dengan orang maka dia cepat emosi, terjadi permusuhan, ribut dan yang lainnya, mending dia kurangi interaksi, ya. Yang paling bagus sifat tengah-tengah, kita berinteraksi secukupnya. Tidak kita membuka diri kepada semua orang karena ini rawan terjadi pertikaian dan yang lainnya, dan tidak menutup diri juga secara total. Tapi kita membuka diri dengan secukupnya sambil menimbang maslahat, karena berinteraksi dengan masyarakat perlu, berinteraksi dengan tetangga perlu, ya. Berinteraksi dengan kawan-kawan perlu, ya. Tetapi jangan dibuka selebar-lebarnya karena masing-masing kita punya maslahat yang harus diperhatikan. Video pembelajaran. Ingatlah kita ada di perahu yang sama.
Satu orang naik perahu, satu orang melobangi perahu, yang tenggelam semuanya. Ini berbicara tentang bencana. Tidak boleh meninggalkan seorang nabi dan rasul yang mendapat ujian bencana alam luar biasa, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini salah satu nabi rasul ulul asmi yang kisahnya ditulis tidak cuma dalam Al-Quran tapi di kitab suci yang lain, Alkitab juga Taurat. Nabi yang usianya konon sampai 950 tahun. Ada kisah beliau diangkat jadi rasul itu usia 480 tahun. Ada yang bilang usianya 350 tahun. Kita semua sudah kenal bagaimana beliau ratusan tahun berdakwah, tapi tidak ada respon dari umatnya, sampai kemudian turun murkanya Allah. Nabiullah Nuh disuruh membuat kapal. Konon kabarnya membuat kapal ini sampai 40 tahun. Saya tidak tahu. Yang jadi kontroversi itu kan banyak tentang sekarang kapalnya beliau terdampar di mana, bahan kayunya apa. Bahkan ada wacana yang bilang jangan-jangan Nabi Nuh itu dulu hidupnya di Jawa karena kapalnya pakai kayu jati dan lain sebagainya. Kita hindari dulu kontroversi-kontroversi itu. Sedikit saya ingin kita belajar sebentar dari kisah bencananya Nabi Nuh ini. Jadi dari peristiwa ketika beliau harus membangun kapal, kemudian menyelamatkan pengikut-pengikutnya dan juga binatang-binatang yang diambil sepasang-sepasang dan seterusnya. Ini untuk teman-teman yang masih muda, ada beberapa pelajaran dari kisah perahunya Nuh dan bencana zaman itu. Yang pertama, dari kisahnya Nabi Nuh dan kapal atau perahunya, kita harus belajar yang pertama apa? Jangan terlambat naik perahu. Jangan terlambat naik perahu. Ini maksudnya apa? Kita yang sudah tahu ilmunya, kita yang sudah ngerti kebaikan-kebaikan, kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia untuk beribadah, untuk mengabdi dan macam-macam, jangan ditunda. Ayo segera. Karena kalau tidak, nanti keburu banjir datang dan kita tidak sempat naik kapal. Jadi pelajaran dari Nabi Nuh adalah jangan menunggu-nunggu waktu untuk berbuat baik, untuk bertaubat, untuk berjalan menuju Allah. Jangan terlambat naik perahu. Kalau tidak, kita akan ditelan oleh banjir. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Orang-orang baik, jangan lupa kita ada di perahu yang sama. Ini penting, pelajaran kedua ini hari ini banyak kita saksikan orang baik dan orang baik bertengkar, bertempur. Ternyata kebaikan yang ketemu kebaikan, kebenaran yang ketemu kebenaran, kalau tidak dilengkapi oleh sikap mental yang baik, akhlak yang baik, lahirnya keburukan. Yaitu perpecahan, saling merasa benar, saling menyombongkan diri. Pada akhirnya, kalau yang baik-baik, yang benar-benar tidak kompak, mereka akan jatuh. Ingatlah kita ada di perahu yang sama. Satu orang naik perahu, satu orang melobangi perahu, yang tenggelam semuanya. Kalau kita sembrono di atas perahu tidak kompak, maka kalau ada apa-apa dengan perahu yang celaka semuanya. Pelajaran dari perahu Nuh yang kedua adalah ingatlah kita ada di perahu yang sama. Yang ketiga, saya belajar dari kisahnya Nabi Nuh ini untuk apa? Untuk belajar menambah wawasan, kemudian membaca situasi dan berencana menghadapi masa depan. Perahunya Nabi Nuh itu tidak dibangun di musim hujan. Ini ketiga ini maksudnya apa? Logika preventif. Coba dikalkulasi. Besok akan ada apa? Kita siapkan sekarang.
Besok kita menginginkan apa, ya kita siapkan sekarang segala perangkatnya. Jadi Nabi Nuh itu membangun kapal ya di musim kemarau, makanya diketawain banyak orang. Cuma Nabi Nuh diberitahu oleh Allah yang akan datang terjadi apa. Nah, kita juga harusnya punya logika ini, menyiapkan bekal untuk apa yang terjadi di masa depan. Kita sudah banyak belajar tentang virus ini, kita banyak belajar tentang penyakit ini. Harusnya kita bisa merancang bagaimana caranya agar di depan kita tidak disusahkan lagi oleh bencana semacam ini. Ini logika yang saya pahami dari kisah bencana perahunya Nabi Nuh. Yang keempat, ini pembacaan saya mungkin agak unik, jaga kesehatan. Kenapa harus jaga kesehatan? Jaga vitalitas. Kenapa? Jangan lupa Nabi Nuh itu diangkat jadi nabi seperti saya bilang tadi. Usianya berarti sudah lumayan sepuh, lumayan tua. Kemudian berdakwah. Diperintahkan membuat kapal. Itu berat, kapal untuk menghadapi banjir yang luar biasa itu di usia yang sudah cukup tua. Ini kalau tidak fit, tidak sehat, tidak punya banyak kekuatan, ya kesulitan. Maka jaga kesehatan. Siapa tahu nanti di usia-usia kita yang agak banyak justru Allah memberi amanah apa yang tidak terduga-duga, yang itu butuh daya dan kekuatan kita. Jadi nasihat keempat dari perahu Nuh adalah ayo jaga kesehatan. Jangan sembrono, jangan mentang-mentang. Jangan mengklaim dirimu tidak bisa sakit, tidak pernah sakit, tidak mungkin sakit. Kita manusia. Jangan sampai nanti pada saatnya umat butuh, pada saatnya bangsamu butuh, pada saatnya bahkan keluarga atau anak-anakmu butuh, kamu sudah kehilangan daya, kehilangan kesehatan sehingga tidak bisa memanggul amanah yang berat itu. Dicontohkan oleh Nabi Nuh, meskipun sudah sepuh beliau, sudah tua, bisa membangun kapal yang luar biasa. Nasihat selanjutnya dari kisahnya Nabi Nuh, jangan terlalu terpengaruh oleh kritik. Fokus saja pada apa yang harus dilakukan. Mungkin teman-teman mendengar cerita ketika Nabi Nuh membuat kapal, banyak orang nyinyir, banyak orang mengkritik, banyak orang menertawakan, banyak orang marah-marah macam-macam. Tapi Nabi Nuh tetap fokus pada yang harus dia lakukan. Jadi silahkan orang mengkritik, silahkan orang memberi komentar. Kita yang menentukan apakah kita ikuti atau tidak. Jadi tidak perlu terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Selanjutnya, pelajaran yang kita ambil dari perahunya Nabi Nuh adalah mungkin nanti dalam banyak tugas yang harus kita jalankan, kita tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain. Makanya Nabi Nuh itu setiap makhluk yang beliau angkat ke kapal selalu dibuat berpasangan. Tidak bisa sendiri. Sejago apapun kita butuh yang lain. Jadi sekuat apapun kita, seahli apapun kita, karena kita bukan manusia yang bisa ngerti segalanya, bisa mampu segalanya. Kita tahu hal-hal tertentu, tidak tahu hal-hal tertentu, bisa hal-hal tertentu, tidak mampu hal-hal tertentu. Maka kuncinya adalah kita perlu relasi, kita perlu kolega, kita perlu bantuan orang lain. Itu di antara kunci keberhasilannya. Terus dari perahu Nabi Nuh juga kita harus belajar untuk tidak sombong dengan kelebihan kita. Di situ saya sebut kadang-kadang kelebihan tertentu justru tidak menguntungkan. Di atas perahu seekor kijang dan seekor siput kecepatannya sama, karena urusan dalam perahu tidak ada hubungannya dengan kecepatan, semuanya bergantung pada kecepatannya perahu. Itu salah satu contoh bahwa kelebihan tertentu kadang-kadang tidak relevan. Maka tidak ada gunanya sombong. Yang pinter filsafat mungkin tidak pinter masak, mungkin tidak pinter bersih-bersih, mungkin tidak pinter biologi, mungkin tidak pinter fisika. Ketika berhadapan dengan situasi yang membutuhkan kemampuan masak, kemampuan berenang, kemampuan fisika, yang pinter filsafat ini tidak ada apa-apanya. Maka
belajar dari perahu Nabi Nuh, Kijang dan Siput. Meskipun kelebihannya Kijang adalah larinya cepat, Siput merayap, tapi di atas perahu kecepatan tidak relevan sebagai kelebihan. Ini pelajaran untuk tidak sombong. Terakhir juga sebenarnya juga pelajaran untuk tidak sombong, tidak meremehkan. Ingatlah perahunya Nabi Nuh itu dibangun oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dalam tanda petik ya orang biasa. Nabi yang keahliannya beragama, berdakwah, tapi oleh Allah disuruh membuat kapal. Itu kalau pakai bahasa profesional, Nabi Nuh ini masih amatir. Tapi karena kesungguhan, karena keseriusan, beliau bisa membangun perahu yang tangguhnya luar biasa. Sementara Titanic itu dibangun oleh para ahli, para profesional, yang bahkan jargonnya tidak mungkin tenggelam, tapi akhirnya juga tenggelam. Perahu Nabi Nuh yang dibangun apa adanya justru selamat. Jadi yang terakhir ini pelajaran dari kita bahwa tidak selalu ahlinya, tidak selalu yang tidak ahli, tidak selalu siapapun melakukan sesuatu itu bisa mengontrol hasilnya. Karena kunci semuanya itu nanti Allah yang menentukan. Jadi manusia wenangnya hanya berusaha sesuai kemampuan. Allah lah nanti yang menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilannya. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghata wa man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin.
Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat, kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Jadi ini logika 650 triliun, 20% benar daripada APBN. Jadi 20% APBN sudah diterjunkan ke pendidikan. Berarti duitnya ada kan? Ya. Berarti duitnya ada, cuman duitnya ini mungkin nggak sampai ke bawah. Nah itu yang harus dipertanyakan sebenarnya. Coba bayangin ya, aku baru search datanya. Ternyata PTN negeri itu ada sekitar 184. PTN negeri. Tapi kalau kita lihat ya, Muhammadiyah itu punya 171 perguruan tinggi. Bayangin ya, perguruan tinggi negeri itu ada 184. Muhammadiyah punya 171 perguruan tinggi. Ya tutup aja ke Mendikbud. Kasih aja ke Muhammadiyah, gimana? Suruh urus. Mau nggak kira-kira? Lah kan berarti kan Muhammadiyah yang bukan negara aja, yang tidak dapat 600 triliun. Levelnya kan Muhammadiyah berarti level organisasi toh. Iya. Itu bisa mengelola 171 perguruan tinggi. Iya. Sedangkan negara yang punya kemudian anggaran dan segala macam, ada kementeriannya juga mengurus 184 PTN, itu pun dinaikkan. Iya. Nah, apa enggak sebaiknya ditukar aja? Sometimes banyak orang tuh selalu berpikir kan, isi the one, bener nggak sih gitu kan? Harus ada kejelasan dulu nih, baru kita punya komitmen gitu. Tapi aku selalu pikir kebaliknya, justru clarity come from commitment. Justru dengan kita komit, baru akhirnya jadi jelas nih. Iya betul. Karena kalau kita masih ragu-ragu, kita nggak komit, ya kita nggak akan pernah jelas ini mau dibawa kemana gitu. Ya, sometimes di hidup ini memang kita harus menentukan pilihan, tapi at least pilihan yang sudah kita pilih ya kita jalankan dengan kesungguhan, pasti itu juga akan membawa kita ke kesuksesan. Karena saya juga termasuk salah jurusan karena teknik elektro. Tapi aku selalu bilang salah jurusan bukan berarti salah masa depan. Yes, ya betul. Kan? Itu kan cuma bagian dari pembelajaran yang pasti apapun yang kita pelajari ya nanti kita pakai aja aplikasinya di industri yang berbeda. Apapun itu, yang penting never stop learning lah. Iya, ya kan belajar kan bukan hanya dari universitas. Bahkan seringkali ini pembelajaran yang paling membekas atau yang paling baik itu adalah belajar dari kegagalan dan kesulitan dalam hidup. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, apabila saat kita menghadapi sebuah masalah fikih, yang pertama kali kita lakukan adalah baca dalil, baca penjelasan para ulama, tanya ustadz, kata beliau itu aib. Tidak pantas seorang penuntut ilmu melakukan hal demikian, karena itu menunjukkan minimnya ketawakalannya kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa dia mengandalkan otaknya sendiri, mengandalkan kecerdasannya sendiri. Kenapa dia tidak andalkan ilmu Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Doa dulu baru baca dalil, doa dulu baru tanya ustaz, doa dulu baru searching artikel-artikel di internet. Karena kalau Allah nggak kasih taufik, Allah tidak kasih hidayah, itu mau baca artikel 10 kali nggak akan paham. Namun sebaliknya, kalau Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, maka kita akan mudah menentukan pendapat yang rajih. Itu yang diajarkan para ulama-ulama kepada kita. Seorang wanita tua menyerahkan buku rekening banknya kepada kasir dan berkata, "Saya ingin menarik 50.000 rupiah." Teller bank mengatakan kepadanya, "Untuk penarikan kurang dari 100.000 rupiah, silahkan gunakan ATM." Wanita tua itu ingin tahu alasannya mengapa. Sang teller bank dengan kesal mengatakan kepadanya, "Ini peraturannya." Wanita tua itu terdiam selama beberapa detik dan berkata, "Tolong bantu saya menarik semua uang yang saya miliki." Teller terkejut saat melihat saldo rekeningnya. Anda memiliki 2 miliar rupiah di rekening Anda, tetapi bank tidak memiliki uang tunai sebanyak itu saat ini. Wanita tua itu kemudian bertanya berapa banyak uang yang bisa dia tarik segera. Sekitar 500 juta rupiah. Baiklah, tolong beri saya 500 juta sekarang. Sang teller bank itu menyerahkan 500 juta pada wanita itu sambil tersenyum padanya. Wanita tua itu memasukkan 50.000 rupiah ke dalam dompetnya dan meminta kasir untuk menyetor sisanya kembali ke akunnya. Pesan moralnya adalah, berhentilah bersikap mempersulit orang tua. Mereka membangun dunia yang kita tinggali saat ini.
Seorang pengusaha kaya raya ingin membeli bangunan milik penjual warteg, guys. Ketika dia mau nanya harga, ibu warteg ini malah nyuruh makan dulu. Mau nggak mau bapak ini terpaksa makan tuh. Lalu si ibu menyuguhinya lalapan sambil nawarin minuman dan bilang jika kurang bisa ambil sendiri, gratis untuk semua pelanggan. Yang bayar hanya menu makan saja. Mendengar hal itu, bapak ini pun mencoba satu persatu sampai akhirnya dia kekenyangan, guys. Setelah itu dia mau bayar dan membicarakan soal harga bangunan ini. Namun ternyata sang pemilik tidak berniat menjual tempat tersebut. Bapak ini pun kecewa dan bertanya, memang keuntungan apa yang didapat dari berjualan semurah ini? Lalu ibu itu menjelaskan, banyak pelanggannya yang merasakan manfaat. Misalnya pekerja kantoran bisa menabung, mahasiswa mampu membayar SPP-nya, lalu ada tukang ojek dan supir taksi yang bisa menyisihkan uang untuk dibawa pulang. Itu semua karena mereka bisa berhemat tanpa kelaparan. Bapak ini juga melihat pajangan foto si ibu dan para pelanggan yang begitu ceria. Akhirnya orang kaya ini pulang dengan tersenyum karena mendapatkan ilmu yang berharga dan gratis. Teman-teman sekalian, ini saran saya. Jangan suka update status tentang kemesraan ini. Ya. Kayak tadi misalnya makan sahur bersama istri tercinta. Ya. Atau lagi keluar bersama, atau lagi suap-suapan, atau lagi apalah rangkulan. Ini berbahaya sekali dengan ain ini. Ya. Ingat hadis Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal karena ain. Meninggal loh ya, mati karena ain. Dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain karena ain itu benar-benar terjadi. Dan ain itu dalam riwayat lain lagi bisa membuat manusia masuk ke kuburan dan unta masuk ke kuali. Artinya saking parahnya. Jadi jangan teman-teman sekalian, tidak usah. Untuk apa? Sahur nikmatin aja berdua. Untuk apa dibuat status? Ya. Ada orang Masya Allah satu hari bisa ganti status 10, 20. Semua kegiatannya dia. Untuk apa? Apalagi kalau berhubungan dengan masalah ibadah atau kemesraan ini sebaiknya dihindari. Ini maslahat buat antum sendiri. Hari Jumat menjadi salah satu hari yang istimewa karena dalam ajaran Islam hari Jumat merupakan hari di mana semua doa akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah serta mendapatkan berkah yang berlimpah. Sebaik-baik hari yang pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim dalam buku panduan amalan hari Jumat karya Mahmudin berkata, sedekah pada hari Jumat dibanding dengan sedekah di hari lain adalah seperti sedekah di bulan Ramadan. Sebagai salah satu amalan sunnah Jumat, orang yang bersedekah mendapat balasan berlipat ganda dari Allah. Balasan ini tercatat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Video dakwah. Bejone putra jenengan teng pesantren teng mriku niku. Awan bengi tunggoni kiai kumpule karo wong-wong ahli ngaji. Niki para rawuh. Itu saja belum cukup. Bocah mondok niki isih butuh dukungan donga saking tiyang sepuhe. Mila kula nyuwun dumateng Bapak Ibu wali santri, putra-putra jenengan sampean dongake nggih Bu nggih. Minimal niku tiap bengi di-Fatihai lah. Ping 11 ping 21, syukur ping 41. Ila ruhi anak kula mbarep. Sapa jenenge sebut mawon Ahmad, nomor 2 Fauzan, nomor 3 Fatimah, nomor 4 Hindun, sebut mawon sedaya. Lahumul Fatihah. Bocah di Fatihai ngoten niku Bu. Barokahe Fatihah niku ndadekke atine empuk, pikirane padang, diwulang ngaji gampang, dinasehati manut. Niku barokahe Fatihah. Kalau hari ini banyak orang tua sing sambat, pripun anak kula Pak Kiai kandhanane kok angel, dinasehati ibune bantah, dinasehati bapakne malah nantang senggel. Wonten lho Pak, maju kene Pak padha lanange.
Subhanallah, anak kok kaya ngono. Wonten apa mboten? Kathah. Nek ana bocah ngoten niku kula yakin bocah ora tau di-Fatihai niku. Atine atos, peteng pikirane. Mula dinasehati ya ming mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Mula tulung putra-putra jenengan sing nang pondok jenengan Fatihai, jenengan dongani. Tambah jenengan tirakati. Diposonilah. Ora ketung tiap wetone. Cek usum mboten poso weton teng mriki? Ya Allah, wong jaman sakniki niki ora kuat poso alasane werna-werna. Wah, poso weton itu dalilnya mana? Wah, itu bid'ah. Ora kuat poso ya wis ora kakean cangkem batine. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi niku poso tiap dina Senin. Ditakoni kali sahabat, "Limadha ya Rasulullah, kenging napa jenengan siam?" Jawabe Kanjeng Nabi, "Fihi wulidtu wa unzila alayya." Ingsun ki dilairke dina Senin lan ingsun diparingi Quran medun ya dina Senin. Mula tiap Senin tak pasani minangka wujud syukur kelahiranku. Mila kula jenengan sedaya melu poso dina Senin niku takziman li maulidin Nabi. Tapi nek jenengan laire dina Selasa ya poso dina Selasa. Nderek Kanjeng Nabi. Putra jenengan sing barep lahir dinten napa, Bu? Ahad. Biasane nek anak barep kelingan wong lahir mbiyen bengok-bengok sak desa krungu kabeh to. Lahiran anak pertama walah. Mula tiap dina Ahad jenengan poso syukuran lahiran anak pertama. Sing anak nomor loro lahir dinten napa? Dina Rebo. Tak jenengi Laharabuge lahir hari Rebo Wage. Yo tiap Rebo poso. Sing nomor 3 dinten napa? Dinten Setu poso. Nomor 4 anak kula 8 Mas. Wah ben dina poso niki. Lah niku mbiyen wong desa ngoten niku. Pripun Kiai anak kula niku 9 mosok kula bendina poso. Akhire kalih Mbah Kiai dingendikani, ya wis jupuken wetone wae. Sing barep apa Ahad Kliwon, ya wis posone Ahad Kliwon tok aja tiap Ahad. Sing nomor 2 apa Setu Legi, ya wis Setu Legi. Nah, niku sumbere istimbatul hukmi niku saka fihi wulidtu. Dalil niku ana dalil nakli, ana dalil kiasi. Nek jenengan golek dalil nakli, buka Quran saumul weton ya ora bakal nemu. Buka hadis Bukhari Muslim tekan non muslim wis. Bukaan hadis saumul weton ya ora ana, Pak. Mula ngaji yo ngaji. Putra-putra jenengan kon ngaji terus lah ben ngerti qaidul fiqhiyah, ngerti usul fikih, piye carane jiko hukum. Ben ora gampang itu bid'ah. Ngerti ini ming dalil nakli, pokoknya Quran, pokoknya hadis. Ya Allah. Dateng mriku niku, Pak. Sumbernya dari fihi wulitu medun dadi poso weton niku lho. Niku dalile. Mula tiap wetone putrane dipasani. Ditirakati syukur jenengan gelem rutin poso Senin Kemis. Niat ingsun poso Senin derek Kanjeng Nabi
lan nirakati anak lillahi. Pokoknya asal mburine lillahi ta'ala dadi, Pak. Niat ingsun poso dina Kemis nderek Kanjeng Nabi lan nirakati anak lillahi. Al ujroh bi qadri ta'ab. Allah niku badhe paring kamulyan, Allah badhe paring derajat pangkat kula jenengan, paring ilmu. Biqadri ta'ab arep didelok sepiro rekasamu, sepiro prihatine. Bapak ibune tambah prihatin, tambah rekoso. Anak-anak sampean arep saya mulya. Allahumma Video dakwah. Jangan membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan foto-foto Instagramnya orang lain. Kadang kita lihat enaknya suaminya, foto Instagram nih, enaknya suaminya baik, kehidupannya harmonis, rumah tangganya luar biasa, suami saya begini, kita meratapi nasib kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah, dan semua orang memilih foto yang paling indah untuk ditaruh di sosial medianya masing-masing. Jadi jangan iri dengki dengan rumah tangga orang lain. Jangan membanding-bandingkan suami saya kok begitu, suami dia kok begitu. Berhenti dengan itu, fokus pada diri kita untuk sungguh-sungguh menjalankan kewajiban kita sebagai seorang istri. Dan kalaupun ada hal-hal yang kita nggak senang, suami kita bukan orang sempurna, diri kita pun juga bukan orang sempurna. Suami kita ada salah pun kita juga ada salah. Boleh nggak kita fokus kepada hal-hal lain, sehingga jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, banyak perempuan-perempuan masuk neraka. Sebab apa? Kebaikan suaminya banyak, suaminya hanya salah satu, kemudian dia ungkit-ungkit terus, dia salahkan suaminya, seakan-akan semua kebaikannya hilang, semua kebaikan suaminya hilang. Artinya mungkin suami ada salah, kita juga pernah berbuat salah, dan kita minta sama Allah semoga Allah kuatkan, Allah jaga, dan Allah terus membuat kita bersama apapun yang terjadi dalam suka dan duka sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man